Halo Air Sign, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan Watch Out untuk Air Sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di bulan April 2025 ya. Watch out artinya hati-hati guys ya. Watch out your step, hati-hati dengan langkahmu. Di depan ada bahaya, oke. Di depan ada ular berbisa, oke. Di depan ada kalajengking, di depan ada tai kebo, di depan ada genangan air yang kotor. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys, kira-kira kamu perlu berhati-hati atau watching out about what ya di bulan April ini ya. Aku bicara dengan banyak air sign sekaligus, jadi nggak semua Libra, Gemini, dan Aquarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. You mention it, tapi jangan dipaksain ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah. Oke, the first pop-up card is the King of Swords energy. Ini males guys. Kayak lagi emotionally unavailable mengenai hal tertentu atau seluruh hal dalam hidupmu. Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi bulan April ini bulan menyebalkan menurutmu. Kayak ada yang lewat, lu hanya melirik, oke. Kemudian ada yang datang, lu diam. Kemudian ada opportunity, many opportunity maybe will passing you by, dan kamu kayak oke, I'm not interested to that, begitu ya. Karena ada King of Swords energy ini kayak defensif sekali, kolot sekali, kaku sekali, kayak kanebo kering ya. Dan it's not a good energy I think for you here air sign because I don't know guys, it's like you're waiting for something but something is coming but in a different shape. Kamu kayak sedang menunggu sesuatu air sign dan kamu tahu ciri-cirinya apa. Sesuatu itu yang aku tunggu ini Ray warnanya kuning, katakanlah seperti itu. Lalu sesuatu itu akan datang guys di April ini, tapi dia dalam warna, bentuknya warna pokoknya dia warnanya bukan kuning, hijau mungkin. Dan karena kamu dalam the King of Swords energy, kamu akan memandang sekilas saja, bukan kuning, lewat. Kayak begitu yang mau terjadi di bulan April ini. So watch out, maybe something that you are waiting for here air sign will coming to you in a different shape, color. Bentuknya atau warnanya berbeda. Kamu harus keluar dari King of Swords energimu ini, karena ini minor kana, dibikin manusia. Males-malesan itu dibikin manusia. Nggak memberikan perhatian itu dibikin manusia. Kolot dan kaku itu dibikin manusia. Kalau kamu bisa tetap melek guys, awas katanya di bulan April ini, maka yang kamu tunggu itu, yang bentuknya berbeda atau warnanya berbeda tadi, akan kamu dapatkan. You will catch it up. Ini dia. Loh kok lu jadi hijau? Gue pikir masih kuning lo, tapi lo akan senang guys, karena dari tangan lo. Walaupun bentuk warnanya jadi hijau atau bentuknya berbeda. Apa itu? Aku nggak tahu, kamu yang tahu ya. Mari kita lihat versi lengkapnya seperti apa air sign. Hai. Watch out for April 2025. Air sign Libra, Gemini, Aquarius. Okay, King of Pentacles. Maybe literally yellow guys. Karena King of Pentacles ini kuning warnanya. Okay, Ten of Swords. So that King of Swords energy comes from this Ten of Swords energy ya. Jadi yang kamu tunggu ini penting banget guys. It's like the key into a closed door, kayak ada pintu yang tertutup dan kemudian kuncinya lah si kuning tadi.
Kamu pikir dia kuning guys, ternyata kuncinya warna hijau. Nah kunci ini yang akan membuka pintu mengakhiri masa The Ten of Swords-mu. Ten of Swords ini adalah kartu yang paling menyakitkan, menyedihkan, menyebalkan di tarot. Jadi apapun keadaanmu saat ini, siapapun kamu guys yang resonate dengan readingan ini, keadaanmu The Ten of Swords lagi kacau balau banget dengan berbagai jenis masalah tentunya ya, karena di general reading tiap-tiap orang kan punya masalahnya sendiri. Tapi guys, ketika The Ten of Swords datang, masalah yang terjadi yang kamu hadapi saat ini karena kamu yang bikin. Ini kayak akumulasi dari kesalahan-kesalahan di masa lalu yang membuatmu berada dalam Ten of Swords, kayak terjebak dan nobody can help you ya. Ketika Ten of Swords datang, tidak ada yang bisa menolongmu selain dirimu sendiri. Jadi kamu harus tangkap kunci itu tadi supaya kamu bisa membuka pintu sehingga kamu keluar dari The Ten of Swords-mu. Hanya saja kuncinya nggak kuning, udah warna hijau katanya ya. High Priestess. Jadi masa keluar dari Ten of Swords is like life lesson guys, about you cannot face your problem in the unavailable emotion mode. Kalau bahasa Jawanya kayak gini kurang lebih. Seberat apapun masalahmu saat ini, kamu nggak boleh sampai bermalas-malasan dengan hidupmu karena masalahmu ini. Karena kalau kamu malas-malasan, you don't give yourself 100% to make you out of this The Ten of Swords, you will never get out from this shit energy. Entahlah karena sudah putus asa, bisa jadi juga ya. The Ten of Swords itu identik dengan putus asa guys. Kamu tuh ngerasa kayak gak bakalan bisa keluar lagi dari permasalahanmu ini. But everything will pass away. Bukan pass away. Ya, bukan kamu yang maksudnya pass away. Kan semua hal yang baik akan berlalu kan guys. Ya, yang hal yang buruk juga akan berlalu kok. Itulah enaknya dunia ini, adil. Semua hal baik berlalu, hal buruk pun akan berlalu. Kegembiraan senyum di wajah orang itu guys akan berakhir one day, dan tangismu pun akan berakhir one day. This is the end of it. The End of Swords adalah ending. Kenapa? Karena angka paling tinggi di tarot angka 10. Setelah itu nggak ada 11 pedang. Setelah 10 pedang berlalu, satu pedang yang datang, as a sword. That's new beginning, accepting the situation just the way it is. Sekarang kita ulang guys. Senyum dan tawa di wajah orang itu akan segera berlalu cepat atau lambat. Sama seperti air matamu itu pun akan segera berlalu cepat atau lambat. Di masa kamu berair mata saat ini katanya tetap melek. Kamu harus tetap semangat berarti kan? Kenapa? Karena kamu pikir kuncinya warna kuning, ternyata ya datangnya warna hijau. High Priestess will coming to make you more analyzing. Analis terbaik High Priestess. Dia tuh cerdas banget, pintar banget. Ini akan didatangkan untuk kamu katanya di bulan April ini. Sehingga kamu akan lebih paham guys mengenai perubahan warna yang aku bilang tadi. Maybe you think that this is the only solution, but there's another solution. The only solution that you think before will never coming to your life. Tapi yang datang adalah another solution. Dan High Priestess akan membantu kamu memahaminya. Tapi yang pasti kamu harus melek guys. Kamu harus bangkit dari keterpurukanmu itu. Walaupun dalam keadaan berat banget, tapi kamu harus tetap punya apa ya, kayak harapan lah ya. Bukan harapan sih, apa itu, semangat. Punya semangat guys, bahwa yang baik berlalu, yang buruk pun akan berlalu. Berarti keadaanku ini pun akan berlalu. Dan ingat, The Ten of Swords tidak bisa berlalu kecuali kamu yang bikin dirimu keluar dari situ. The Star, you are expecting solution. Karena ini adalah epiphany, light at the end of the tunnel katanya. Gelap banget berarti sekarang ini guys perjalananmu ini. Bayangkan ada di terowongan, masih belum jelas yang mana ini pintu keluar terowongan ini, gelap. Nah kalau King of Swords datang berarti kamu udah duduk di terowongan gelap itu guys. Kamu gak akan pernah bisa keluar dari terowongan gelap itu kalau lu gak berjalan, bergerak. Terowongan itu satu arah saja guys. That's the star meaning. Yang perlu kamu lakukan adalah keep moving sampai nanti ujungnya dapat. Kenapa? Karena kalau kamu duduk di situ pun kamu gak akan pernah melihat pintu keluar terowongan itu guys. You need to do something katanya. But the King of Swords itu malas ngapa-ngapain ya. Oh, dari King of Cups ke the King of Swords. So this life beats you a lot ya. Apapun itu yang terjadi tuh guys, dihajar habis-habisan lu sampai lu masuk ke the King of Swords energy dari King of Cups. It's like
Dulunya lu pikir dunia ini indah banget. I love this world, I love my life. And then when the struggle is coming, oh my god, can I check out from this now? Boleh sih guys, kalau memang udah waktunya untuk check out dari dunia ini, kamu kan check out. Tapi masalahnya kan ini belum waktunya check out katanya, ya nggak sih? Ya, High Priestess masih datang. Jadi dulunya indah banget ini dunia, dan kemudian saat ini gelap banget. Kamu udah nggak merasa ada yang baik lagi deh di dunia ini katanya. Nah, lagi-lagi aku mau bilang guys, mungkin ini akan bisa menghibur. Senyum di wajah orang itu akan hilang one day. Dan tangis di matamu itu, air matamu itu pun akan hilang one day. Sekarang masalahnya lu mau maju atau enggak? Moving on. Gerak guys, gerak, 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 gerak. Libra, Gemini, Aquarius. Jika kamu, terutama jika kamu adalah Gemini dan Aquarius. This is Aquarius sign, this is Gemini sign ya. Segera keluar. Kayak ada yang menunggu kamu guys. Berarti tadi kalau ini kunci ini bergerak. Yang kamu tunggu ini membawa kamu pindah keluar dari the Ten of Swords menuju the Ace of Swords. We are talking about Empress here. Hai. Empress itu crown from the universe guys. Gak semua orang dapat. Empress memang identik dengan janda dan duda. Gak semua orang dapat. Banyak janda-janda ngaku Empress sama aku. Bang, tolong readingkan aku dong. Aku nih Empress bang. Really? How do you know? Ya begini. Pas aku reading, ketahuan masih minta-minta duit dari mantan suaminya. Gak bisa dia jadi Empress. Oke, jadi the Empress ini is like to make you as independent person ya. Laki-laki perempuan sama ini guys. Gak masalah. Energinya yang feminim. Fruitfulness itu apa ya? Menghasilkan. Ditanam bunga, bunganya mekar lebat. Nanam pohon, pohonnya berbuah lebat. Memulai bisnisnya berjalan dengan baik. What you need to watch out is the key yang tadi. Kayak token untuk kamu keluar dari sini. Kamu harus tangkap kunci tersebut. Dan bentuknya berbeda seperti yang kamu harapkan atau yang kamu bayangkan. Warnanya pun berbeda dari yang kamu bayangkan. Untuk bisa mengetahuinya, High Priestess didatangkan ke kamu supaya kamu bisa melihat kunci atau tokenmu tadi. Oke? Nah, ketika kamu lihat, jangan ragu, ditangkap katanya itu akan mengeluarkanmu. Apa yang terjadi ketika kamu moving on di bawah chariot ini? Empress energy. Ini bukan energi abal-abal ya guys. The universe is working for you right now. Itu aja yang aku punya untuk kalian Libra, Gemini, Aquarius di readingan Watch Out untuk bulan April 2025 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.